Saya menyuruhnya untuk berbaring, tetapi dia memuntahkan sekitar setengah liter air ke lantai. Dia berbaring dan tidak lama kemudian memuntahkan setengah air liter lagi. Dia terus mengeluh karena sakit kepala, kata suaminya. Hai guys, welcome back to Fit and Fit Channel. Nama aku Shelly, aku seorang Certified Nutrition Coach. Dan nama aku Felix, seorang Certified Personal Trainer. Hari ini kita kembali lagi ke segmen Sudut. Kasus diet ujungnya tragis. Biasanya kita membahas seputar tentang diet transformasi orang yang luar biasa dan bikin kita amazed. Tapi kali ini kita bakal membahas cerita diet orang lain yang kita bisa pelajari karena ujungnya tragis dan tidak menyenangkan. Nah, di sebelumnya kita udah ada 3 episode Sudut. Kalau misalnya kalian tertarik buat nonton, langsung aja klik di sini ya guys. Kalau kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan juga komen di bawah guys. Kita kepingin kenalan lebih dekat sama kalian. Aku berhasil turun 5 kilo dengan lingkar perut berkurang 15 cm. Aku bisa menurunkan 10 kg berat badan. Akhirnya BB-ku turun menjadi 66 kg. Itu cuma beberapa dari ribuan orang yang sudah berhasil dari program Fit and Fit. Dan rata-rata lingkar pinggangnya turun lebih dari 5 cm. Kalau kemarin banyak yang ketinggalan untuk join challenge-nya, Kali ini kita buatin program buat kalian untuk nurunin berat badan dari rumah. dalam bentuk BTS Diet Body Transformation Secret. Semua rahasia yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, Nggak cuma cara diet, tapi step by step untuk bisa konsisten. gak perlu hitung kalori dan trial error lagi, Kalian hanya perlu melakukan satu hal simple setiap harinya. dan program olahraga yang sudah kita desain seefektif mungkin untuk membakar lemak. Bahkan, kalian berkesempatan mendapatkan cashback 50% saat menyelesaikan program ini. Langsung klik untuk info lebih lanjut. Ribuan orang sudah berhasil, kalian kenapa nggak bisa? Oke, kita langsung aja ceritain kasusnya. Kasus ini datang dari negara Inggris pada tahun 2008, di mana seorang ibu 5 anak bernama Jacqueline Hanson berusia 40 tahun meninggal karena terlalu banyak minum air selama diet. Oh, jadi selama ini biasanya kita bahas karena dia kurang makan, kurang minum. Sekarang kasusnya malah kebanyakan Kan minum minum air. Padahal banyak juga orang yang biasanya nyaranin kita untuk setiap hari banyak minum air ya. Benar, Kalau tapi pas ternyata di kasus ini kebanyakan minum air juga menimbulkan kematian. Jacqueline ini memiliki tinggi sekitar 157 cm dengan berat badan sekitar 89 kilo. Menurut kamu ini BMI-nya gimana, Lex? Ini kalau menurut rumus BMI-nya ini dia masuk dalam kategori obesitas kelas 2. Jadi di atas normal ada overweight, ada obesitas kelas 1, ini obesitas kelas 2. Ada lagi yang lebih parah, obesitas kelas 3. Berarti udah termasuk sangat tinggi ya berat badannya ya? Iya. Iya sih, karena kan aku juga 152 cm dan berat aku sekarang sekitar 44 kilo. Kalau ini 2 kali lipat aku gitu, kayak berarti udah bisa dibilang ya cukup obesitas. Jacqueline suka merasa paranoid di jalan dan berpikir orang lain itu memandang karena ukuran tubuhnya. Kayaknya dia ngerasa insecure banget sama badannya, dan kebanyakan juga banyak banget cewek-cewek yang berpikiran gini. Aku pun kadang juga merasa kayak gitu, kayak orang kalau ngeliatin aku jangan-jangan sedang ngeliatin penampilanku. Ya nggak GR, namanya insecure zaman sekarang. Jacqueline mencoba mengikuti beberapa program diet seperti Slimming World dan Weight Watcher, tapi nggak berhasil. Sampai Jacqueline mengikuti program diet dari Lighter Life. Di program sebelumnya kita udah sempat ngebahas kan tentang Lighter Life ini, dan itu kasus dietnya juga karena Lighter Life akhirnya ada yang meninggal kan. Dan ini muncul lagi. Emang Lighter Life luar biasa. Dalam program diet tersebut, peserta diharuskan untuk minum air sebanyak 4 liter per hari. 4 liter per hari itu normal atau enggak? Kalau misalkan dia tergantung dari aktivitas fisiknya juga ya. Kalau misalkan emang semakin banyak aktivitas fisiknya, berarti kebutuhan air semakin banyak. Kalau menurutku sebenarnya 4 liter itu buat orang yang aktif sih nggak terlalu cukup lah. Kalau misalkan emang yang lebih orang normal mungkin dari 2-3 liter sih. Orang normal 2-3 liter, tapi harus lihat juga dari berat badannya nggak sih? Dan tingginya juga.
Jadi kalau misalnya kan ada rumus untuk menghitung juga kan, dari kayak konsumsi air kita seberapa banyak. Nah kalau misalnya diambil benchmarknya aku gitu 152, aku kadang ngerasa kalau memang ototku lagi banyak, aku bakal minum lebih banyak gitu. Kebutuhannya jadi naik airnya. Tapi kalau misalnya memang bener aktivitasnya nggak terlalu banyak, terus juga masalnya nggak terlalu banyak, minum 4 liter tuh kayak pasti kebanyakan dan ngerasa kembung banget. Setelah minggu pertama, Jacqueline berhasil turun 5,2 kilo. Setelah 3 minggu, Jacqueline berhasil turun sekitar 6,5 kilo. Jadi minggu pertama aja udah turun 5 kilo. Itu cepet banget. Kan yang disarankan dalam 1 minggu itu normalnya ada di angka 0,5 sampai 1 kilo. Tapi di sini seminggu aja udah turun 5 kilo. Berarti setelah turun 5,2 kilo di 1 minggu, 3 minggu setelahnya turunnya cuma 1,3 kilo. Mungkin awal-awal karena sangat ekstrim banget ngikutin, terus tiba-tiba ya setelah 3 minggu ya badannya lebih adaptasi kan, jadi nggak terlalu ekstrim turun berat badannya. Menurut suaminya, Jacqueline percaya bahwa semakin banyak minum air yang dia minum, maka semakin banyak berat badan yang akan turun. Oleh karena itu, dari yang asalnya hanya direkomendasikan untuk minum 4 liter per hari oleh Lecter Life, Jacqueline malah minum 4 liter itu dalam waktu kurang dari 2 jam selama dia sedang nonton TV di rumah. Nah ini menurutku sebenarnya udah bukan salah Lecter Life-nya kalau gitu. Betul. Jadi memang udah ada panduannya dalam sehari 4 liter gitu. Tapi ternyata bandel Jacqueline ya. Jadi dia cuman minum dalam 2 jam aja selama nonton TV, which is itu kayak nggak mungkin bisa langsung diminum sebanyak itu dalam waktu yang sesingkat gitu loh. Betul. Jadi memang kebanyakan minum air dalam waktu singkat ya. Bener. Kejadiannya terjadi pada tanggal 14 November. Saat itu Jacqueline pulang dari pertemuan Lecter Life. Malam itu seperti normal kami biasanya. Dia pulang dan memasak teh untuk keluarga dan dia duduk untuk menonton I Am Celebrity. Sambil membawa 2 botol air masing-masing 2 liter bersamanya, kata suaminya. Lalu malam itu Jacqueline minum 4 liter karena seharian sibuk dan tidak ada waktu. Jacqueline hampir menghabiskan botol air dan dia berdiri mengeluh sakit perut. Saya menyuruhnya untuk berbaring tetapi dia memuntahkan sekitar setengah liter air ke lantai. Dia berbaring dan tidak lama kemudian memuntahkan setengah air liter lagi. Dia terus mengeluh karena sakit kepala, kata suaminya. Wah, ini menurutku udah salah dari timingnya sih. Karena kan biasanya kayak seharian kita udah harus minum air kan. Tapi kenapa Jacqueline malah, karena memang dia alasannya nggak ada waktu untuk minum, di terakhir udah selesai semuanya sambil nonton TV dia minum, itu udah waktunya tidur loh gitu. Kayak banyak air yang udah kebuang gitu loh. Dari paginya harusnya dia udah ngembaliin secepatnya gitu, nggak cuman kayak sistem kebut semalam gitu. Oh karena nggak kebut ya udah aku malamnya minum sampai 4 liter, makanya sampai muntah. Dia jadi kayak ada perasaan ngutang gitu ya, karena belum minum air dari pagi, malah mau dihabisinnya pas utangnya itu malam gitu ya, malah dia habisin malam. Betul. Dan pukul 11 malam Jacqueline naik ke lantai atas dan beberapa menit kemudian putrinya, Chantel, menemukan ibunya tidak sadarkan diri di kamar mandi. Jacqueline dibawa ke rumah sakit dan mengalami koma, tapi dokter tidak berhasil menyelamatkannya. Ini ekstrim banget sih, kayak karena kebanyakan minum, pingsan, dibawa ke rumah sakit, koma, langsung tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa Jacqueline meninggal karena pembengkakan otak yang disebabkan oleh tubuh yang terlalu kebanyakan air. Oke, ini kaget banget ya. Ternyata minum kebanyakan air membuat pembengkakan otak. Yang tadinya kita selalu pikir minum air banyak malah bisa menyebabkan seperti ini ya. Iya. Tapi bisa jadi bukan karena kebanyakan airnya kayak dalam waktu seharian, tapi karena dipaksa kan. Karena ekstrim Ekstrim diminum dengan waktu yang sangat singkat.
Keluarganya shock dan tidak percaya bahwa ini semua harus terjadi. Mereka sangat merindukan Jacqueline. Ini pasti sedih banget sih, kayak balik lagi ya, kayak semua yang Jacqueline lakukan kan kepingin untuk dia lebih pede, dia lebih cantik, karena dia kan ngerasa sangat insecure kan. Orang-orang yang ngelihat dia ngerasa lagi ngeliatin berat badannya. Tapi karena ngelakuin diet ekstrim kayak gini, yang paling sedih itu udah bukan Jacqueline lagi, tapi orang-orang yang ditinggalkannya. Dia udah nggak bisa ngerasain karena dia udah meninggal kan. Suaminya, Mr. Hansen, kemudian mengkritik perusahaan dia tersebut. Ya, Lighter Life lagi ya. Katanya, Jacqueline diberitahu oleh konsultan diet Lighter Life bahwa semakin banyak air yang dia minum, semakin banyak berat badannya turun. Tapi tidak diberitahukan bahwa konsumsi air tersebut harus disebar sepanjang hari. Nah, menurut pihak Lighter Life program, mereka sudah memberikan panduan yang jelas bahwa air harus dikonsumsi secara teratur sepanjang hari. Nah, di sini mungkin kayak ada miskomunikasi juga, tapi yang memang dari kasus hari H kenapa Jacqueline meninggal itu karena dia lupa minum air. Jadi dia kayak takut karena hari ini aku belum melakukan programnya gitu. Ya udah aku cepet-cepet minum air 4 liter terakhir. Soalnya dia udah ada mindset dia makin cepat kurus kalau misalkan banyak minum air tadi ya. Jadi dia nggak mau kelewatan sehari pun minum air sebanyak 4 liter tersebut ya. Benar, tapi menurutku kalau misalnya kita nggak bisa semacam mencerna mati-matian, kayak ditelan mati-mati gitu loh apa informasi yang ada. Kalau misalnya kayak nggak mungkin juga kan, maksudnya tiba-tiba si dari Lighter Life-nya itu kepikiran bisa jadi nih ada konsumen aku atau member aku yang mungkin dia lupa minum air gitu, jadi akhirnya malam kayak gini. Dia nggak mungkin kasih kayak warning kayak gitu kalau misalnya memang dari kitanya yang memang ngerasain sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang nggak normal, harusnya cepet-cepet langsung nanya kan, bisa kan, kayak langsung konsultasi juga, kayak kalau misalnya aku lupa nih minum air terus aku harus kayak gimana gitu. Nah itu yang biasanya orang nggak lakuin, Lex. Banyak yang kayak ngerasa yaudah harus ditelan mati-mati, kalau misalnya emang udah nggak keburu bener-bener dilakuin, yang penting selesai. Padahal kan bukan caranya harus ekstrim kan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Koroner Roger Whittaker, perusahaan telah memberikan panduan yang jelas tentang berapa banyak air yang harus dikonsumsi, lalu menvonis kematian ini adalah kecelakaan. Kecelakaan lagi, kayak kemarin juga sama ya kasusnya, juga kecelakaan. Betul. Ya kalau misalkan dari Lighter Life-nya sendiri, kalau misalkan memang sudah terbukti buat kasih tahu guide-nya 4 liter sepanjang hari sih, harusnya sih nggak ada, bukan Lighter Life yang salah ya. Harusnya kalau misalkan dari cerita tersebut. Jadi dari cerita ini kasusnya tuh cukup aneh dan ekstrim juga ya. Kalau misalkan sebelumnya, di kasus sebelumnya itu kita dia nggak makan sama sekali, sama minum sama sekali, tapi kalau misalkan kasus kali ini dia malah minum kebanyakan yang menyebabkan akhirnya sama-sama meninggal juga ya. Iya, kalau misalnya memang dari konsumsi air putih sendiri, secara garis umum itu kan memang sangat bagus kan dan baik untuk tubuh. Manfaatnya banyak banget karena memang dalam tubuh kita itu kan 50% lebih sampai 60% itu memang kandungan dari air kan. Dan air sendiri itu selain kayak dalam diet membantu menahan nafsu makan, karena kan kita kayak berusaha secara clear untuk mengetahui apakah kita ini sebenarnya lapar atau haus. Banyak orang yang nggak bisa membedakan hal ini gitu. Biasanya mereka menganggap bahwa dia itu haus adalah lapar gitu. Dan manfaat lainnya kayak karena dengan banyak konsumsi air itu bisa mempercepat metabolisme kan. Jadi pembakaran kalori, pembakaran lemak pun juga semakin cepat di tubuh kita. Terus juga manfaat kesehatan lainnya kayak membuang limbah dari tubuh, terus juga membuang limbah dan detoksifikasi racun-racun dalam tubuh juga melalui air seni kan. Dan yang pasti air ini membantu untuk transportasi dari nutrisi-nutrisi untuk penyerapan ke tubuh. Tapi balik lagi guys, memang semua kita nggak ngomongin tentang air juga. Kayak kita bakal ngomong kayak apa sih yang baik untuk tubuh dari makanan yang orang percaya sehat-sehat, kayak buah, sayur-sayuran, daging-dagingan.
semuanya baik asal tidak dikonsumsi berlebihan juga. Jadi dalam konteks ini nggak bisa nyalain airnya, tapi kita sebagai individual pun kita harus bisa tahu gitu dimana saatnya kita ini harus stop gitu. Karena memang tubuh kita ini kan didesain secara khusus juga untuk kayak kasih tahu ke kita kalau misalnya memang ada sinyal-sinyal yang nggak benar. Cuman kita sendiri tuh nggak berusaha untuk mendengarkannya. Kalau misalnya kayak tubuh kita kasih tahu bahwa kita lagi lapar, ya artinya memang kita harus makan. Nah, tapi kalau misalnya kayak sesuatu yang kelebihan, dia juga pasti akan kasih peringatan ke tubuh, entah itu mungkin dari pusing, entah itu dari mual. Nah, itu tuh udah pasti pertanda, guys. Jadi jangan didiemin aja kalau misalnya kalian udah ngerasain ada tanda-tanda kayak gini. Oke, jadi gitu aja guys episode sudut keempat kali ini. Buat kalian yang masih memiliki cerita tentang pengalaman diet kalian yang ekstrim, kalian bisa kirim cerita kalian di email ini guys. Kalau misalnya kalian enjoy dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalain tombol notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita karena kita banyak sharing mengenai fitness dan seputar diet lainnya. Oke, gitu aja video hari ini. See you guys in the next video. Bye bye.